Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celia Penisa Alifil Anfi dengan NPM 2004301086 dari pengantar statistik sosial D. Di sini saya bikin video untuk memenuhi tugas UTS, pengantar statistik sosial. Nah, di sini saya dapat nomor urut ganjil, jadi untuk nomor urut ganjil mengerjakannya nomor 1. Oke, pertama-tama nilainya itu kita urutin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Lalu kita cari frekuensinya dari nilai tersebut, yaitu ada 8, 15, 13, 15, 5, dan 4. Lalu kita jumlahkan dulu nilainya. Di sini ada 6 data ya, kita tulis di sini 6. Lalu untuk mencari jumlah dari frekuensi yaitu tinggal ditambahkan aja. Jadi sama dengan C5 atau 8 ditambah 15 ditambah 13 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 60. Kemudian untuk mencari frekuensi dikali nilainya, yaitu caranya, ya tinggal kita kalikan aja. Jadi sama dengan 40 dikali 8. Kita enter. Nah, ini bisa kita drag aja. Terus untuk mencari jumlah keseluruhan datanya, itu rumusnya sama dengan sum. Terus kita blok datanya semua ini, terus kita enter. Jumlahnya adalah 3.660. Kemudian untuk mencari mean adalah caranya yaitu jumlah dari frekuensi kali X1 ini tadi dikali dengan jumlah frekuensinya. Jadi yaitu 3.000 sama dengan 3.660 dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 61. Jadi meannya adalah 61. Kemudian untuk mencari median yaitu caranya adalah jumlah seluruh data ini dibagi dengan 2. Nah, jumlah seluruh data kan sama dengan 60 dibagi 2. Hasilnya kan 30 nih. Nah, 30 itu letaknya ada di angka 60. Jadi, kita sesuaikan dengan rumus A plus B per 2. Jadi, 60 ditambah 60 dibagi 2. Hasilnya kan 100. Terus hasilnya kan sama dengan 120 per 2. Nah, hasilnya itu 60. Jadi mediannya ada di angka 60. Untuk modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi di sini kita lihat nilainya dan frekuensinya. Di sini frekuensi yang sering muncul yaitu angka 50 dan 70. Nah, ini adalah jumlah seluruh datanya ini. Untuk mencari sumbangan rata-rata, caranya itu kita harus mencari XI dan X bar terlebih dahulu. Ya, cara mencari XI dan X bar-nya itu nilainya ini, nilai datanya dikurangi dengan mean. Jadi sama dengan pertama kan 40 nih. Jadi 40 min 61. Hasilnya min 21. Lalu begitu seterusnya, karena ini nggak bisa di-drag, jadi kita tulis sendiri-sendiri. Dan yang kedua sama dengan 50 min 61. Data yang ketiga sama dengan 60 min 61. Data yang keempat sama dengan 70 min 61. Data yang kelima sama dengan 80 min 61. Data yang ke 4, 5, 6 90 sama dengan 90 min 61. Lalu untuk mencari frekuensi kali X min X bar yaitu caranya dengan ini X min X bar-nya dikali dengan frekuensinya. Jadi ini sama dengan min 21
dikali frekuensinya 8. Hasilnya min 168. Terus yang kedua yaitu sama dengan min 11 dikali frekuensinya 15. Nah, min 165. Terus yang ketiga yaitu min 1 dikali 13. Terus ini 9 dikali 15. Ini 19 dikali 5. Dan ini 29 dikali. Lalu untuk mencari jumlah keseluruhan data ini, kita hitung manual dengan menghiraukan min-nya. Jadi sama dengan 168 ditambah 165 ditambah 13 ditambah 135 ditambah 95 ditambah 116. Hasilnya adalah 692. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih sigma x min x bar-nya. Sigma x min x bar-nya kan 692. Kita tulis di sini 692. Nah, lalu untuk mencari simbangan rata-rata yaitu rumusnya adalah sigma x min x bar per n. Nah, n itu sama dengan jumlah data ini. N-nya kan jumlah data. Jadi kita tulis di sini 692 per jumlah datanya adalah 60. Di sini sama dengan 692 per 60. Nah, hasilnya adalah 11,533 ini. Jadi diketahui simbangan rata-ratanya adalah 11,533 ini. Oke, sekarang kita beralih ke simbangan baku. Nah, untuk mencari simbangan baku, kita harus mengetahui data xi min x pangkat 2 ini dulu. Nah, cara menghitungnya yaitu, gampang aja, tadi kan kita udah nyari xi min x bar-nya kan. Sekarang kan min 21. Nah, ini tinggal kita pangkatin 2. Jadi sama dengan 21 dipangkat 2. Kita hiraukan min-nya ya. Karena ini nggak bisa di-drag, jadi kita harus nulis mandiri sendiri-sendiri. Sama dengan 11 pangkat 2. Ini sama dengan 1 pangkat 2. Ini sama dengan 9 pangkat 2. Ini sama dengan 19 pangkat 2. Ini sama dengan 29. Sama dengan 29 pangkat 2. Nah, terus habis itu kita cari frekuensi. Nah, kemudian kita cari yang F kali xi min x di pangkat 2. Nah, caranya yaitu, kita kan tadi udah nyari nih xi min x pangkat 2, hasilnya kan 441. Nah, ini tinggal dikalikan aja sama frekuensinya. Ini. Jadi, sama dengan 441 dikali dengan frekuensinya adalah 8. Hasilnya adalah itu. Nah, yang ini sama dengan 121 dikali sama frekuensinya adalah 15. Kita enter. Terus yang ini sama dengan 1 dikali frekuensinya 13. Terus ini sama dengan 81 dikali 15 frekuensinya. Lalu yang ini sama dengan 361 dikali frekuensinya yaitu 5. Nah, terus yang ini adalah sama dengan 841 dikali 4. Enter. Nah, terus setelah itu kita jumlahin semua biar tahu seluruh datanya. Caranya itu sama dengan biar cepat sum kita blok datanya, enter. Ini adalah 11.740.
hitung, kita langsung aja masukin ke rumusnya. Rumusnya yaitu adalah akar sigma XI min X kuadrat per M. Nah, jadi sigma XI min X kuadratnya itu adalah 11.740 dibagi jumlah datanya 60. Kita hitung di sini. Rumusnya sama dengan SIRT dan kurung 11.740 per 60. Ini 13,9. Lalu kita masuk ke frekuensi. Nah, yang pertama adalah frekuensi relatif. Rumus dari frekuensi relatif yaitu F1 per sigma F kali 100%. Nah, jadi F1-nya di sini adalah 8. Pertama 8. Dibagi sama jumlah frekuensinya, yaitu 60. Dan ini adalah 0,1333. Terus yang kedua ini kan frekuensi ke M-nya adalah 15. Aduh, kok ribet. Jadi ya, kita ikutin aja. Nah, sekarang kita masuk ke frekuensi. Nah, yang pertama yaitu frekuensi relatif. Rumus dari frekuensi relatif adalah F1 per sigma F. F1 itu frekuensi kesatunya, yaitu ini. Misalnya 8 ya, di frekuensi kesatunya. Terus jumlah frekuensinya kan 60 ya di sini. Terus dikali sama 100%. Berarti ini sama dengan 8 per 60. Karena jumlah frekuensinya 60 dan frekuensi yang pertama adalah 8. Ntar hasilnya itu, terus ini juga sama dengan 15 per 60. Ini 13 per 60. Ini 5 per 60. 4 per 60. Terus habis itu untuk 100%-nya tinggal kita kali aja. Jadi sama dengan ini hasil dari yang udah dijumlah tadi dikali sama 100. Begitu juga seterusnya. Sama, karena nggak bisa di-drag. 100. Ntar kita tinggal tambah persen aja di belakangnya. Sama dengan dikali 100. Terus yang terakhir juga sama. Sini kita tinggal tambahin persen aja. Bisa kita drag. Nah, ya ini. Terus untuk frekuensi kurang dari itu maksudnya adalah berapa jumlah data sebelum data pertama ini. Nah, di sini data pertama kan 8 ya. Jadi data sebelum 8 kan nggak ada, jadi kita tulis 0. Terus kalau ini data sebelum 15 kan ada nih satu nih 8. Kita tulis 8. Terus yang 13 ini sebelumnya 13 kan ada 15 sama 8 ya. Jadi kita hitung aja sama dengan 15 ditambah 8. Terus data 15 ini kan ada 13, 15 sama 8 ya. Nah, sama juga kita
tambah 13 tambah 15 tambah untuk data yang lagi dihitung tuh nggak usah dihitung. Misalnya kita lagi nyari frekuensi sebelumnya data 5 ini. Nah, itu tuh 5-nya nggak usah dihitung. Jadi kita cuma hitung data sebelumnya aja. Gitu. 15 tambah 13 tambah 15 tambah 13 tambah 15 lagi. Sama dengan 5 tambah 15 tambah 13 ditambah 15 ditambah 8. Oke. Nah, kalau untuk frekuensi lebih dari itu banyaknya data setelah data tersebut. Jadi misalnya kita ngitung data 8 ini ya. Jadi data setelahnya 8 itu ada berapa? Kan di sini ada 15, 13, 15, 5, 4. Nah, kita hitung tuh ditambah dengan 15 ditambah 13 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 22. Jadi ini tuh kayak kebalikan dari frekuensi kurang dari itu. Sama ya datanya yang lagi kita kerjain itu nggak usah dihitung. Jadi kita ngitungnya data yang sesudah data tersebut. Gitu. Sekarang kita hitung data yang ada di sini. Jadi sama dengan 13 tambah 15 ditambah 5 ditambah 4. Kita hitung yang 13 ini jadi sama dengan 15 ditambah 5 ditambah 4. Ini sama dengan 5, sama aja deh. Ini 5 ditambah 4. Terus ini berarti sama dengan 4 doang sih. Data sesudah 4 ini kan 0, jadi kita tulis 0. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke diagram. Nah, di sini ada diagram batang. Jadi bentuknya diagram batang tuh kayak gini. Nah, ini tuh frekuensinya. Ini frekuensinya. Ini adalah nilai datanya. Terus di sini ada diagram lingkaran. Ini bentuknya kayak gini. Ini persentase frekuensinya dan ini jumlah datanya. Di sini ada histogram. Histogram itu sama kayak diagram batang, tapi histogram itu nilai bawah, jadi harus dikurangi 0,5 dulu datanya. Nah, misalnya di sini 40, harus dikurangi 0,5 dulu, jadinya 39,5. Sama kayak 50 juga harus dikurangi 0,5, hasilnya 49,5. Nah, ini frekuensi datanya, ini jumlah datanya. Ini poligon, ini frekuensi datanya, ini jumlah datanya.